sudah kita bawa keluar untuk kulkasnya, 2 pintu dengan merek SAP ya teman-teman. Ini SAP seperti ini. Ini udah lama stroke SAP-nya ini. Udah berapa lama Mbah? Itu Pak De. Udah berapa lama mati nih? Udah lama ya? Lama ditinggal. Jadi lewat sini sana. Oh, setahunan ada? Itu beli yang baru matinya. Oh iya, iya. Oh yang dibenerin kemarin itu yang baru dibeli tuh. Oh benar saja teman-teman, di sini sudah pernah digarap untuk kulkas ini. Ini biasanya tersegel ini, dan benar saja ini overloadnya nggak ada. Ini overloadnya nggak ada. Nanti kita tes dulu untuk kulkas ini apakah masih bisa running atau gimana, kita belum tahu. Ini kompresornya mudah-mudahan masih bagus. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita persiapkan untuk tang amper. Kita posisikan di 200 atau 20 ya, di 20. Nah, kita persiapkan lagi untuk sebentar. Ini overloadnya kita pakai ini berapa ini? Ini kebetulan saya memiliki overload dengan 15 ya, dan 2 pintu nggak apa, 15. Lalu kita skala kali 1 untuk multitester. Kita lihat dulu untuk relay atau PTC nya. Oke, ini kita sambung dulu, kalibrasi. Ini baterainya hampir habis ya. Lalu kita tancapkan di sini kedua. Nah, ini ya teman-teman, ini kita tancapkan. Ini ada lubang 1, 2. Kita tancapkan seperti ini. Perhatikan ampometernya. Oh ya, ini masih bisa berfungsi. Nah ini baru. Seharusnya kalau kondisinya memang seperti ini bisa langsung menyala. Kalau hanya ini saja yang pernah dilepas. Katanya ini sudah belum pernah diperbaiki lagi setelah rusak. Oke teman-teman, lalu tang ampernya kita letakkan di sini. Kita lihat ampernya, lalu kita hidupkan. Nih, saya coba untuk hidupkan. Apa yang terjadi? Oh, ini kondisinya. Ini ampernya 1,4. Coba kita turunkan di sini. (0,1) ampere, 1,3 ampernya tinggi. Mungkin dia mesinnya besar. Oke, jangan buru-buru kita pegang teman-teman. Kita cek dulu untuk kompresor ini apakah nyetrum. Oh tidak nyetrum, kompresor ini tidak nyetrum. Oke. Lihat di sini terasa hangat, berarti sirkulasi berjalan. Kulkas ini sudah lama sekali tidak dihidupkan. Menurut keterangan pemilik sudah hampir 1 tahun. Ini mungkin kerusakan, nanti kita lihat di sini. Bisa saja kulkas ini tidak dingin di atasnya. Pak De, kulkas ini kemarin nggak dingin ya? Di bawahnya nggak dingin kulkas ini? Oh gitu ya. Apa mati tok? Oh nggak dingin. Oke, kalau kulkas ini kompresornya sudah hidup, lalu kita lihat ini kalau tidak dingin, kita periksa dulu di sini. Ini untuk kipas hidup teman-teman.
ya, hidup. Dan kita bongkar dulu, kita lihat di sini ada bimetal. Lalu bimetal itu fungsinya untuk switch menghidupkan heater di saat kulkas ini sudah dinginnya sudah maksimal. Lalu switch itu akan menghidupkan heater, lalu heater akan mencairkan kembali, lalu sirkulasinya seperti itu terus ya. Itu dikontrol oleh si timer ini. Di sini ada timer, nanti kita bongkar, kita cek bagaimana cara mengecek timer itu masih bagus atau tidak. Dan timer ini serinya 13 atau 14. Biasanya kalau untuk kulkas sub itu 14 teman-teman ya. Oke, baik, nanti kita bongkar dulu untuk ini di ruangan atas. Baik teman-teman, ini sudah menggelembung, keanginan. Ini namanya defrost bimetal. Jadi ini salah satu penyebab mungkin kulkas ini tidak dingin. Ini diganti ya. Ini jalurnya ke heater untuk di timer ke kaki 1 dan kaki 2. Oke, kipasnya hidup. Mungkin ini rusak. Bukan mungkin ya, ini udah menggelembung tapi ini sudah rusak. Diganti. Lalu kita akan bongkar untuk ini. Kita akan bongkar untuk akan dulu. Ini kita lepas terlebih dahulu. Ya itu teman-teman ya. Oke, kipas hidup. Ini di sini tadi kita hidupkan beberapa saat, ini sudah dingin. Berarti sirkulasi bagus. Nanti kita coba running lebih lama sedikit. Kita bongkar dulu untuk timer ini. Teman-teman, ini penampakannya ya. Ini timer ya, benar saja ini timer 14. Apa sih cara membedakannya? Kalau dia masih memiliki stiker di belakang tulisan, gampang sekali membedakannya antara timer 13 dan 14. Tidak perlu belajar. Atau kalau dia tidak ada lagi stikernya, kita terpaksa harus tes ya. Oke, ini penampakannya. Oke teman-teman ya, ini penampakannya. Lalu bagaimana kita mengetes bahwa timer ini masih bagus atau tidak? Ini terlebih dahulu saya jelaskan. Untuk timer, membedakan timer 13 dan 14. Di sini ada tulisan. Tuh di stiker belakang ada tulisan. Semoga teman-teman bisa melihat ini. Ini abaikan saja untuk ini. Untuk tulisan-tulisan ini abaikan saja. Yang perlu kita fokus adalah di belakang ya. Di belakang tulisan ini. Nih, ada angka 2. Kalau ada angka 2 itu adalah timer 14. Kalau ada angka 1 itu adalah timer 13. Udah segitu aja. Kalau menemukan kulkas yang tidak ada lagi stikernya, kita bisa cek. Nanti saya akan buatkan tutorialnya. Oke, terlebih dahulu kita akan mencoba di sini memutar. Yang kita butuhkan adalah obeng kecil. Lalu kita putar.
misalkan kita putar di sini berlawanan jarum jam. Kalau jarum jam kan gini nih, putarnya kanan, ini putaran ke kiri sampai ada bunyi klek. Aduh, kelewat. Tuh, klek. Kita lihat di sini, lalu kita hidupkan untuk kulkasnya, kita nyalakan kembali. Dia tidak menyala ya teman-teman. Kulkas ini tidak hidup. Tetapi sini Anda dengarkan, dia bergetar. Kita rasakan dia bergetar. Oke, dia bergetar teman-teman. Lalu untuk membuktikannya ini nanti ini bekerja, ini sekarang sudah bekerja ya. Kalau dia heaternya putus, berarti timer ini mati, tidak menyala timer ini, tidak bergetar seperti ini. Nah, ini bergetar, itu artinya dia sedang standby, namun ini bekerja berkisar 1 jam mungkin. Tapi kita tidak akan menunggu itu, kita anggap timer ini masih bagus, masih layak. Lalu cara yang kedua teman-teman, sebenarnya bisa kita untuk cek heaternya masih bagus atau tidak. Ini nanti kita sambung, kita putuskan, kita sambung, kita shortkan untuk ini. Lalu jalur heater antara jalur heater satu dengan yang lainnya kita letakkan di AC 220 volt. Kalau kita hidupkan heaternya mengeluarkan tegangan 220 volt, berarti dia tidak rusak, heaternya tidak putus. Itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Oke, ini timer. Ini pegang nggak apa-apa teman. Tuh bergetar dia. Di sini ada semacam kaca. Tuh, ya ada gelas. Tuh ada bunyinya. Nah itu bunyi timer. Ini mesin dalam kondisi standby. Ini kalau kita shortkan antara 1 dan 2, timer ini akan berhenti. Ini adalah jalur untuk defrost ini tadi teman-teman. Tuh jalur defrost ini tadi 1 dan 2. Kalau kita shortkan, kita ambil kabel, kita shortkan, ini berhenti bekerja. Oke teman-teman ya, begitu. Ini kulkas ini yang harus kita ganti. Tapi sebelum itu kita akan lihat sirkulasinya apa bagus atau tidak. Oke. Ya. Ini bergetar. Ini kondisi standby. Lalu kita putar sekali lagi teman-teman ke arah kiri, dia akan starting. Nah, oke. Itu saatnya starting. Kompresor bekerja dan ini berhenti untuk berputar. Berarti sebenarnya timer ini masih layak, heater bagus, ini kemungkinan kerusakan, kipas bagus. Itu kompresor bekerja. Lalu kita perhatikan di sini untuk kompresor. Kita lihat untuk sirkulasi. Ini sirkulasinya
sudah ada embun-embun es. Mudah-mudahan bisa dipahami ini penjelasan saya ini udah pelan-pelan, saya nggak tahu bisa dipahami atau enggak. Tuh kita lihat untuk kompresor setelah 1 tahun tidak dihidupkan, ternyata kompresor ini, kulkas ini masih dingin saja. Tuh di situ ya, kita lihat dinginnya sampai ke sini. Dari sini sampai berarti oke untuk kompresor. Nah teman-teman, ini lanjut. Kulkas ini ternyata kapasitas freon melebihi. Nih ada salju di sini. Ini tidak boleh terjadi. Jadi simpel saja, kalau memang ada ventil seperti ini yang dipasang terlebih dahulu sebelum kita. Sirkulasi bagus, tapi di sini kelebihan freon. Ya dengan cara kita mengurangi freon. Kita kurangi dulu, banyakan freonnya. Oke, kita kurangi tekanannya. Tuh banyak sekali. Tuh teman-teman, dia akan menghilang. Tuh. Oke, begitu saja. Mungkin saat itu kulkas ini untung tidak mati kompresornya. Ini akibatnya teman-teman, kalau ini sampai ada salju akan menetes ke dalam, kompresor akan terkena air. Tuh, kita tunggu sejenak, mungkin tidak lagi, sudah habis. Ternyata ampernya tinggi. Tadi freonnya diisi sama tusser lain itu hampir di 28 PSI. Jadi kita turunkan ya. Sampai di sini ada pembekuan, itu dikarenakan freon terlalu banyak. Ini sudah kita turunkan. Ini 20 PSI, kita turunkan lagi nih. Kita tunggu dulu. Ini kita letak di 18 saja ya. 18 PSI. Kita turunkan lagi teman-teman. Ini terlalu boros, terlalu rajin yang isi freon. Tuh sudah di titik 18 ampere 1,0, harusnya 1,9, 0,9 ya.